Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, dan pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada anak-anak sekalian untuk senantiasa berada di rumah dan tidak banyak melakukan aktivitas di luar, karena itu dapat berdampak buruk bagi kesehatan anak-anak sekalian di tengah kondisi seperti saat ini. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada Anda semua, terutama untuk anak-anak yang belum mengerjakan tugas yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Mohon semuanya untuk segera menindaklanjuti. Daftar nama sudah saya berikan kepada wali kelas. Mohon nanti untuk nama-namanya yang tertera pada daftar tersebut untuk segera menyelesaikan tugas dan mengumpulkannya kepada saya melalui Google Classroom ataupun melalui WA, ataupun juga bisa melalui email. Secepatnya mohon ditindaklanjuti agar nilai Anda bisa saya proses. Saya harap anak-anak sekalian tetap mengikuti proses pembelajaran jarak jauh ini dengan baik, karena bobotnya sama dengan proses kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan secara tatap muka seperti pada umumnya. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi yang baru. Adapun materi pokok yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini adalah tentang struktur teks drama dan juga kaidah kebahasaan yang terkandung di dalam teks drama. Nah, nanti pada prosesnya nanti Anda akan saya minta untuk membaca sebuah naskah drama yang ada di buku paket. Maka dari sekarang silahkan Anda menyiapkan buku paket Anda. Kemudian setelah itu nanti saya minta untuk mengidentifikasi struktur dari naskah drama tersebut dan juga mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang terdapat pada naskah drama tersebut. Namun sebelum itu, sebelum kita melangkah lebih jauh pada pembahasan naskah drama yang sesungguhnya, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang struktur teks drama dan juga kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks drama sebagai berikut. Anak-anak sekalian, kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar 3.16, yaitu menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas drama. Nah, pada intinya nanti Anda akan saya minta untuk membaca sebuah naskah drama yang ada pada buku paket yang Anda miliki. Kemudian Anda akan diminta untuk mengidentifikasi struktur dari naskah drama tersebut dan juga menemukan kaidah kebahasaan yang terdapat pada naskah drama yang Anda baca tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, terkait dengan KD 3.16, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang struktur naskah drama. Struktur naskah drama itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah prolog. Prolog biasanya disampaikan pada bagian awal pementasan drama atau sebelum tokoh-tokoh dalam pementasan tersebut memainkan perannya masing-masing. Prolog dibacakan terlebih dahulu. Isi dari prolog itu adalah pengenalan tokoh-tokoh yang akan bermain dalam sebuah pementasan drama, kemudian juga penjelasan tentang latar. Latar itu terkait dengan tempat di mana peristiwa dalam pementasan drama tersebut terjadi dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Nah, itu yang disebut dengan pengenalan tokoh dan juga latar belakang cerita. Yang berikutnya adalah dialog. Dialog itu terdiri dari yang pertama orientasi. Orientasi itu singkatnya adalah penyebab atau latar belakang terjadinya konflik dalam sebuah pementasan drama. Itu yang dimaksud dengan orientasi. Sementara konflik, Anda tahu bahwa konflik itu adalah pertikaian yang terjadi antara tokoh utama dan tokoh-tokoh lainnya dalam sebuah pementasan drama. Konflik itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama konflik internal, yang kedua adalah konflik eksternal.
konflik internal biasa juga disebut dengan konflik batin, yang mana tokoh, dalam hal ini tokoh utama dalam sebuah pementasan drama biasanya mengalami konflik dengan dirinya sendiri. Misalnya tokoh tersebut mungkin mengalami musibah atau ada kekurangan fisik yang terjadi pada tokoh utama, kemudian dia mengalami konflik batin, dia tidak menerima apa yang terjadi pada dirinya. Itu yang dimaksud dengan konflik batin, lebih kepada konflik dengan diri sendiri. Sementara konflik eksternal itu adalah konflik antara tokoh dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Jadi pertikaian antara tokoh A, tokoh B itu disebut dengan konflik eksternal. Sementara yang ketiga, resolusi itu adalah bagian dari penyelesaian konflik atau solusi dari permasalahan utama yang terdapat pada sebuah pementasan drama. Yang ketiga atau yang terakhir dari struktur naskah drama adalah epilog. Epilog itu biasanya disampaikan pada bagian akhir cerita. Isinya adalah penutup dan juga penegasan terkait dengan intisari dari cerita yang sudah dipentaskan oleh tokoh-tokoh dalam sebuah pementasan drama. Baik, itu terkait dengan struktur naskah drama. Nanti pada saat Anda saya minta untuk mengidentifikasi naskah drama yang terdapat pada buku paket, Anda saya minta untuk menunjukkan struktur atau bagian-bagian dari naskah drama yang Anda baca tersebut. Baik, yang berikutnya adalah kaidah kebahasaan drama. Yang pertama, dalam teks drama biasanya sering kita jumpai menggunakan dialog atau kalimat langsung. Ciri khasnya adalah menggunakan tanda petik. Jadi nanti ketika Anda membaca naskah drama, ketika Anda melihat ada kalimat-kalimat, di situ ada dialog-dialog yang menggunakan tanda petik, nah itulah yang disebut dengan kalimat langsung. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilog. Nah, kata ganti orang ketiga itu contohnya adalah mereka. Kemudian pada dialog biasanya juga digunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Contoh kata ganti orang pertama adalah aku atau saya. Kemudian kata ganti orang kedua itu kamu atau bisa juga Anda. Itu merupakan contoh kata ganti orang kedua. Yang ketiga, menggunakan kata-kata tidak baku dan kosakata percakapan. Misalnya kok, sih, dong, oh, ah, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Contohnya itu sebelum, sekarang, setelah itu, kemudian. Intinya konjungsi temporal itu adalah konjungsi untuk menunjukkan hubungan waktu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, menggunakan kata kerja sebagai contoh menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap. Kemudian yang keenam, menggunakan kata sifat, misalnya ramai, bersih, baik. Nah, kata sifat ini penting untuk anak-anak sekalian pahami ketika nanti mengidentifikasi naskah drama, karena dengan memahami kata sifat itu Anda nanti akan dengan mudah mengidentifikasi karakter dari setiap tokoh yang bermain dalam sebuah pementasan drama. Jadi untuk kata sifat ini penting untuk anak sekalian pahami. Yang ketujuh, menggunakan kalimat seru menyatakan kekaguman. Kemudian yang kedelapan, menggunakan kalimat perintah. Kemudian yang kesembilan adalah menggunakan kalimat tanya. Nah, itu ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang sering dijumpai dalam sebuah naskah drama. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Yang terpenting nanti adalah anak-anak sekalian dapat mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan
dari naskah drama yang anak-anak sekalian baca pada buku paket. Nah, untuk itu, untuk lebih memperdalam pemahaman Anda terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks drama, saya beri tugas, silahkan baca naskah drama pada buku paket halaman 215, kemudian jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, tentukan struktur teks drama tersebut yang meliputi prolog, orientasi, komplikasi, resolusi, dan epilog. Kemudian yang kedua, cermati kaidah kebahasaan yang ada pada naskah drama tersebut disertai dengan kutipan teksnya. Untuk jawabannya sendiri, silakan ditulis dalam tabel seperti contoh yang saya tampilkan berikut. Sebagai contoh, misalnya untuk jawaban nomor 1, struktur teks dramanya yang pertama prolog. Silahkan anak-anak kutip untuk prolog itu pada bagian naskah yang mana, disalin ke dalam tabel ini. Prolog. Kemudian orientasi. Tadi orientasi itu adalah latar belakang atau penyebab terjadinya konflik. Silahkan anak-anak identifikasi mana bagian tersebut, kemudian Anda salin ke dalam tabel yang sudah disediakan. Kemudian komplikasi itu sama dengan konflik. Silahkan nanti Anda tentukan mana dialog yang mengandung konflik, kemudian Anda kutip sebagai jawaban. Kemudian yang berikutnya resolusi atau jalan keluar dari konflik yang terjadi. Dan yang terakhir adalah epilog atau penutup. Intisari dari naskah drama tersebut apa? Silahkan Anda salin ke dalam kutipan teks, kolom kutipan teks yang sudah tersedia dalam tabel yang Anda buat nantinya di buku tugas Anda. Kemudian yang berikutnya, untuk jawaban nomor 2 juga sama. Untuk yang pertama kalimat langsung, silahkan nanti Anda kutip beberapa contoh, tidak usah semuanya, satu atau dua contoh kalimat langsung silahkan dikutip sebagai jawaban. Kemudian yang kedua, kata ganti, kutipan teksnya Anda cari satu atau dua kalimat yang mengandung kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian Anda salin ke dalam kolom kutipan teks. Kemudian yang berikutnya kata sifat juga sama, cari dialog atau kalimat yang di dalamnya ada kata sifat, 2 atau 3 kalimat. Kemudian yang berikutnya kata tidak baku, silakan Anda cari dialog yang mengandung kata tidak baku. Dan yang terakhir adalah kalimat perintah. Silakan Anda temukan pada naskah drama yang Anda baca contoh kalimat perintah, 1 atau 2 kalimat. Nah, itu tugas yang harus Anda selesaikan untuk pertemuan kali ini. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada anak sekalian, tolong untuk tugas-tugas jangan ditabung, jangan ditumpuk, sehingga nanti akan menyulitkan Anda sendiri. Ketika Anda diberi tugas, selesaikan sesegera mungkin, gunakan waktu semaksimal mungkin, karena nanti kalau tugasnya ditumpuk akan menjadi beban untuk Anda sendiri. Seperti teman-teman Anda yang namanya sudah saya berikan ke wali kelas, itu sampai sekarang belum mengerjakan tugas. Nah, ditambah dengan tugas yang baru, itu sudah banyak beban yang harus mereka kerjakan. Maka untuk Anda yang tugasnya lancar, tidak ada kendala, tetap semangat, terus pertahankan, kerjakan setiap tugas yang saya berikan tepat waktu. Dan untuk anak-anakku yang belum menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan sebelumnya, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan bersamaan dengan tugas yang sekarang ini. Itu untuk dipahami kemudian dilaksanakan. Baiklah anak-anak sekalian, demikian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pokok yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, mohon anak-anak untuk membuka buku paket yang sudah Anda miliki. Kemudian juga Anda membuka referensi-referensi lain untuk memperkaya
pengetahuan Anda terkait dengan struktur dan juga kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks drama. Dengan memahami struktur dan juga kaidah yang terdapat di dalam teks drama, harapan saya anak-anak sekalian nanti untuk KD yang berikutnya, kompetensi dasar yang berikutnya, ketika saya minta untuk membuat naskah drama dan juga menampilkan naskah drama tersebut, anak-anak sekalian tidak mengalami masalah karena sudah memiliki bekal yang cukup dari apa yang sudah kita kerjakan pada pertemuan kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tetap semangat untuk anak-anak sekalian, kemudian tetap jaga kesehatan, jangan banyak berada di luar rumah, dan saya akhiri, selamat pagi, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat